minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini atau malam ini video kami akan membahas bagaimana anak itu supaya cerdas, supaya pintar. Kemudian bagaimana anak itu supaya nurut dengan kedua orang tuanya. Atau kita merintah dia, kemudian dia langsung nurut omongan kita. Nah, termasuklah istri itu bisa nurut omongan suami. Kemudian suami bisa menurut omongan istri. Anak itu bisa nurut omongan kedua orang tuanya. Atau nenek bisa nurut omongan anak dan cucunya. Nah, tentunya malam ini kita akan membagikan ilmu pengetahuan kita bagaimana agar mereka menuruti kemauan kita. Nah, tentunya ada trik-triknya. Calon jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya supaya anak itu nurut, atau suami atau istri atau nenek atau kakek, siapa saja, insya Allah dia akan nurut omongan kita. Nah, tentunya ada triknya. Bagaimana triknya? Triknya pada saat di malam hari, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Nah, pada saat kita selesai sholat tahajud itu, kemudian kita berdoa untuk anak, untuk suami, untuk siapa saja. Nah, kemudian selesai sholat tahajud, maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang harus kita lakukan, pertama membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini kita baca untuk boleh untuk anak, untuk suami, untuk istri, untuk siapa saja. Nah, kemudian setelah membaca surat Al-Fatihah, kemudian sebutkan nama, kemudian binnya, kemudian berdoa. Contoh, saya Yuda Andropo bin Rustam Effendi, ya Allah berikanlah hamba kecerdasan, tamak terhadap ilmu, kesungguhan dan belajar Al-Fatihah. Nah, kemudian tangannya itu diletakkan di atas dada, baru baca surah Al-Fatihah. Nah, selesai baca surah Al-Fatihah, yang kedua kita akan membaca surat Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, kemudian surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ketika selesai sholat tahajud. Nah, selesai membaca ayat ini, apa yang harus kita lakukan agar anak itu nurut omongan kita, agar suami atau istri nurut omongan kita, atau siapa saja. Nah, yang selesai membaca ayat yang sudah saya bacakan tadi, saya sebutkan tadi, tiupkan di ubun-ubunnya pada saat anak sedang tidur, atau suami sedang tidur, atau siapa saja, atau istri sedang tidur. Nah, setelah selesai ditiupkan di ubun-ubunnya, kemudian langkah kedua, pegang jempol kaki anak tersebut, kemudian sebutkan apa keinginan kita. Contoh, seandainya anak kita Muhammad Abil Fida Solihan. Selesai Muhammad Abil Fida Solihan, kita bisikkan sambil memegang jempol kakinya, Muhammad Abil Fida Solihan, besok sholat nak ya. Kalau dia manggut pada saat sedang dia tidur, maka insya Allah besok pagi dia akan nurut omongan kita. Dan ini bisa dipraktekkan pada suami, pada istri, pada anak-anak kita, pada sahabat-sahabat kita, dan lain sebagainya. Nah, kenapa kita membisikkan dia pada saat sedang tidur? Pada saat itu dia tidurnya di alam bawah sadar. Jadi kalau kita bisikkan pada saat dia sedang tidur, otomatis dia akan manggut. Kalau dia manggut berarti besok insya Allah dia nurut. Nah, kalau seandainya calon jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini besok belum ada tanda-tanda dia nurut omongan kita, maka malam besok diulangi kembali. Sama seperti yang kita baca, pertama surat Al-Fatihah, yang kedua ayat kursi, yang ketiga Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Nah, kemudian itu yang kita lakukan.
Nah, calon jana yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena banyak anak saat ini yang bandel, ada anak yang suka sekali main game sehingga sulit untuk diperintah, sulit untuk menuruti kemauan orang tua. Nah, mudah-mudahan dengan trik ini insya Allah berhasil, karena saya sudah mempraktekkan pada diri saya sendiri, kepada anak-anak dan istri, kemudian para sahabat-sahabat yang lain, kemudian para guru-guru saya, dan ternyata alhamdulillah senjata ini sangat manjur sekali agar anak itu mau nurut omongan kita. Karena begitu banyak orang tua yang begitu pusing ketika melihat anak tidak mau nurut kehendak orang tua. Mudah-mudahan calon jana yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat untuk kalian semua. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah, aku lulakum syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.